Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Violet Evergarden. Anime ini rilis tahun 2018, genrenya drama dan juga fantasi. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime ini menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Violet yang merupakan seorang prajurit tentara Leyden Hauptfleet. Ia bertugas di bawah komando Mayor Gilbert Bougainville, sosok pria yang sangat ia hormati. Saat menjalankan misi berbahaya bersama dengan si Gilbert, Violet terluka parah dan kedua lengannya pun terputus, sedangkan Gilbert keberadaannya tidak diketahui dan dinyatakan sudah tewas. Setelah kejadian itu, Violet tidak sadarkan diri dan dirawat di sebuah fasilitas kesehatan. Kedua tangan Violet pun sekarang telah diganti dengan lengan mekanik. Seorang teman lama Mayor Gilbert, Kolonel Claudia Hodgins, lalu menjenguk si Violet dan menjelaskan kepadanya bahwa peperangan telah berakhir. Saat sedang berkemas dan akan berangkat, Violet mengecek barang-barangnya dan tersadar bahwa bros pemberian si Gilbert tidak ada. Dan Violet langsung ingin mencari bros tersebut. Tetapi Kolonel Hodgins tidak mengizinkan Violet dan mengatakan kalau dia berjanji akan mencari bros milik si Violet tersebut. Kemudian Kolonel Hodgins dan Violet berangkat menuju ke pelabuhan Leyden. Alasan Kolonel Hodgins mengajak Violet ke pelabuhan Leyden ternyata untuk pergi ke keluarganya Evergarden, dan keluarga Evergarden akan mengadopsi Violet sebagai keluarganya. Akan tetapi Violet yang masih bersikeras ingin mengikuti perang dan menjadi alat bagi Mayor Gilbert. Tapi Hodgins mengatakan bahwa perang sudah berakhir. Akhirnya Violet memutuskan untuk pergi dengan si Hodgins ke perusahaan yang baru dia dirikan. Hodgins kemudian membuat Violet bekerja di perusahaannya sebagai tukang pos, dan Hodgins memperkenalkan Benedict kepada si Violet yang merupakan rekan kerjanya si Violet. Ternyata Benedict adalah rekan di kemiliteran si Hodgins. Kemudian Benedict memandu si Violet tentang cara kerja sebagai tukang pos dan menyuruh Violet mengantarkan surat yang menumpuk. Singkat cerita, pada malam hari saat Hodgins dalam perjalanan pulang, Hodgins melihat seseorang tukang pos yang sedang mengantarkan surat, dan ternyata tukang pos itu adalah si Violet. Kemudian Hodgins mengajak Violet makan malam dan mengantar Violet pulang ke kantor. Keesokan harinya, saat sedang membersihkan kantor, ada seseorang yang meminta bantuan Violet untuk menuliskan surat. Kemudian Violet membawa orang itu pergi ke ruangan boneka memoir otomatis. Dan setelah mendengar boneka memoir otomatis, Violet menemui Hodgins, dan Violet ingin menjadi boneka memoir otomatis atau menulis surat. Alasan Violet ingin menjadi boneka memoir adalah karena ingin mengetahui arti dari "aku mencintaimu". Setelah meminta kepada Hodgins, akhirnya Violet dipindahkan ke bagian boneka memoir otomatis. Seseorang yang bekerja sebagai boneka memoir otomatis disebut dengan doll. Kemudian Violet memperkenalkan kepada doll yang lainnya dan diberikan panduan sebagai boneka memoir otomatis. Kemudian Violet berlatih mengetik menggunakan mesin tik hingga larut malam. Kemudian pada keesokan harinya Violet menuliskan surat yang ingin dikirimkan ke tempat si Gilbert. Dalam surat tersebut mengatakan keadaan si Violet yang sekarang sudah mendapatkan pekerjaan dan pelatihan. Hodgins pun berkata akan mengirimkan surat itu kepada si Gilbert. Setelah itu Violet mengikuti pelatihan dengan mendampingi doll yang lain. Saat dalam pelatihan, Violet terus mengatakan hal yang salah kepada rekannya, yang menyebabkan pelanggannya marah dan membuat keluhan kepada perusahaan si Hodgins. Kemudian tak lama berselang, seorang pelanggan perempuan datang dan berkata ingin membuat surat cinta, dan Violet pun ingin menulis surat cinta itu. Akan tetapi Violet membuat surat itu dengan terang-terangan mengatakan bahwa perempuan itu tidak mencintai pria tersebut. Lalu pada esok harinya perempuan itu datang dan komplain mengenai surat tersebut. Kemudian Kak Leia meminta maaf dan akan menulis ulang surat tersebut. Saat Violet menuju perjalanan pulang setelah berbincang dengan si Kak Leia, Violet bertemu dengan Benedict.
dan mengobrol dengan Benedict tentang permasalahannya tersebut. Setelah sampai di kantor perusahaan, ada seseorang doll yang bernama Iris menyarankan kepada Hopkins untuk memecat si Violet. Erika yang mendengar itu langsung membuka pintu dan memotong pembicaraan si Hopkins dan juga Iris. Erika mengatakan bahwa Violet memiliki kemampuan mengetik yang sangat baik dan memohon agar Violet tidak dipecat. Erika mengatakan sebaliknya, karena pada awalnya Erika berkata Violet tidak cocok dengan pekerjaannya. Dan ternyata yang tidak cocok dengan pekerjaannya sebagai doll adalah dirinya sendiri. Kemudian keesokan harinya Hopkins membelikan pakaian untuk si Violet, sekaligus memberikan hadiah kepada si Violet. Dan hadiah itu adalah bros pemberian Mayor Gilbert yang sangat berharga bagi si Violet. Di saat yang sama, Cattleya menyarankan Violet untuk mengikuti kursus sebagai doll. Setelah mendapatkan saran dari Cattleya, akhirnya Violet mengikuti kursus boneka memoir otomatis. Kemudian Violet mengikuti kursus tersebut dan mendapatkan nilai yang sempurna pada hari pertamanya. Keesokan harinya saat sedang kursus, Violet memiliki tugas untuk mengirim surat kepada orang terdekat. Dan Violet berpasangan dengan teman barunya yaitu Luculia untuk menuliskan surat. Akan tetapi surat yang dituliskan oleh si Violet terlalu jelek. Dan guru yang mengajarnya pun mengatakan surat yang ditulis Violet itu tidak layak disebut surat. Singkat cerita, pada saat kelulusan di kelas kursus nama Violet tidak dipanggil. Dan Violet dinyatakan tidak lulus. Kemudian setelah laporan kepada Hopkins, Violet kembali ke kelas kursus dan di situ sudah ada Luculia yang sedang menunggu si Violet dan ingin membantu Violet untuk menuliskan surat kepada Mayor Gilbert. Tetapi Violet bingung, tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada Mayor Gilbert. Kemudian Luculia menanyakan alasan kenapa si Violet pengen menjadi doll. Dan Violet mengatakan alasannya menjadi doll yaitu ingin tahu arti aku mencintaimu. Dan setelah mengetahui alasan Violet, Luculia mengerti dengan si Violet dan mengatakan mengungkapkan perasaan itu sangat sulit. Kemudian Luculia menceritakan kisah keluarganya kepada si Violet, yang dimana orang tuanya sudah meninggal dan hanya tersisa kakaknya. Kakak Luculia dulunya bekerja sebagai tentara. Akan tetapi perang sudah berakhir dan mengakibatkan kakaknya menjadi seorang pemabuk. Dan Luculia hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakaknya karena sudah pulang. Tetapi itu tidak bisa diucapkan Luculia karena terlalu sulit. Kemudian Violet menyarankan Luculia untuk menuliskan surat untuk kakaknya itu. Tetapi Luculia menolaknya. Setelah itu Violet pergi menemui kakak Luculia yang sedang terluka akibat jatuh dari tangga karena mabuk. Violet menghampirinya dan memberikan surat yang dituliskan Violet tadi atas nama Luculia kepada kakaknya Luculia. Keesokan harinya Luculia pergi menemui Violet dan mengajaknya ke kelas kursus untuk menemui gurunya. Gurunya yang telah membaca surat yang ditulis si Violet, akhirnya Violet dinyatakan lulus sebagai doll yang layak. Setelah lulus menjadi doll yang layak, akhirnya Violet menemani Iris yang sedang terluka karena jatuh dari tangga pergi untuk menulis surat panggilan di desa Kajali, kampung halamannya si Iris. Saat sudah sampai di desa, Iris langsung disambut oleh keluarganya. Dan Iris memperkenalkan Violet kepada keluarganya dan ternyata yang menulis surat panggilan itu adalah ibunya si Iris yang menggunakan nama samaran. Pada awalnya Violet menolak menulis surat tersebut karena ibunya Iris melakukan pemanggilan surat dengan menggunakan nama orang lain. Tapi Violet akhirnya menyetujuinya. Pemanggilan doll oleh ibunya Iris itu bertujuan untuk menuliskan surat untuk perayaan ulang tahun si Iris dan berniat untuk mencarikan jodoh buat si Iris. Kemudian perayaan ulang tahun Iris itu dilaksanakan. Dan pada saat acara ada seseorang pria yang datang menemui si Iris. Iris yang melihat pria itu menangis dan berlari ke dalam kamarnya. Dan pesta itu pun selesai. Ternyata pria itu adalah orang yang sudah menolak cinta si Iris dan membuat si Iris sakit hati. Setelah membuat kekacauan akan pestanya itu, Iris meminta Violet untuk menuliskan surat permintaan maaf kepada orang-orang yang hadir di pesta si Iris. Setelah membuat surat permintaan maaf, akhirnya Violet dan Iris kembali ke kota Leiden.
存在になった時に生まれたの。だからお父さんとお母さんは私にこの名前をつけて。バイオレットだ。君は道具ではなくその名が似合う人になるんだ。 Cerita beralih ke Hawkins yang sedang mengunjungi departemen militer dan menemui Mayor. Mayor mengatakan akan ada acara pernikahan antar dua kerajaan, yaitu Drossel dan Flugel. Kedua kerajaan tersebut adalah negara yang bermusuhan, dan tujuan acara pernikahan itu untuk mengakhiri peperangan yang bertetangga. Kemudian Hawkins menyuruh Violet untuk pergi ke kerajaan Drossel. Setelah sampai di kerajaan Drossel, Violet langsung menemui putri kerajaan yaitu Carlotte. Alasan Violet pergi ke Drossel adalah untuk menuliskan surat cinta dari putri kerajaan Drossel kepada Pangeran Flugel. Kemudian surat yang ditulis oleh Violet sudah selesai dan langsung dikirim ke kerajaan Flugel. Surat yang ditulis Violet membuat warga yang ada di kerajaan Flugel kagum dan agak sedikit baper. Setelah saling berbalas surat antara kerajaan Drossel dan kerajaan Flugel, akhirnya kedua kerajaan tersebut berhasil disatukan oleh surat cinta yang ditulis Violet. Tapi karena surat yang ditunjukkan Pangeran Flugel kepada Carlotte tidak tulus dari hati, Carlotte sangat sedih dan mengatakan ingin mendapatkan surat yang sangat tulus. Violet yang mendengar itu langsung menemui doll yang disewa oleh Pangeran Flugel dan mengatakan surat yang mereka kirimkan harus menggunakan kata-kata mereka sendiri, yaitu Carlotte dan juga Damian. Setelah menulis surat dengan perasaan cinta mereka, kemudian Pangeran Kerajaan atau Damian mengajak bertemu si Carlotte di taman. Saat sudah sampai di taman dan bertemu dengan Damian langsung melamar si Carlotte dan mereka berdua pun akhirnya menikah dan berhasil menyatukan kedua kerajaan. Padahal sebelumnya Carlotte tidak yakin Damian bakalan suka padanya, soalnya mereka baru ketemu satu kali. Itu pun ketika si Carlotte masih kecil. Violet pergi ke provinsi Justitia di negara Astrea untuk datang ke kantor pusat astronomi Sahaher di Observatorium Justitia. Alasan Violet datang ke perpustakaan itu adalah untuk membantu para sarjana untuk menyalin sejumlah buku langka. Setelah mendapatkan arahan dari kepala kantor pusat, Violet berpasangan dengan Leon untuk melakukan tugasnya itu. Tugas pertama mereka adalah menyalin catatan pengamat komet Halley 400 tahun lalu. Pada awalnya Leon meremehkan Violet karena kemampuan dikte Leon sangat cepat, jadi pengetikan Violet pun harus cepat juga. Akan tetapi Violet yang sudah mahir menggunakan mesin tik menyalin catatan itu dengan sangat cepat dan akan membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikan catatan tersebut. Keesokan harinya saat sedang memeriksa buku di perpustakaan, Leon mendengar Violet sedang berbicara dengan pria dan pria itu mengolok-olok si Leon. Akan tetapi Violet membela si Leon karena keadaan Leon dan Violet cukup mirip. Setelah mendengarkan perkataan Violet itu, Leon mulai menyukai Violet dan mendekati Violet. Dan pada waktu makan siang, Leon mengajak Violet untuk melihat komet yang terjadi 200 tahun sekali. Dan Violet mengatakan akan pergi dengan si Leon. Pada harinya tiba untuk melihat komet, Leon dan Violet pun sampai di tempatnya. Kemudian di bawah sinar rembulan, Leon menceritakan kisah masa lalunya, yang dimana Leon ditinggalkan kedua orang tuanya. Dan setelah ngobrol cukup lama, akhirnya komet yang ingin dilihat mereka berdua pun muncul. Setelah beberapa hari dan menyelesaikan tugasnya menyalin buku, Violet dan Leon berpisah dan Leon mengatakan ingin bertemu lagi lain kali dengan si Violet. Setelah mendapatkan tugas di negara Astrea, Violet kembali ke kantor perusahaan dan Violet kini mendapatkan banyak permintaan menulis surat. Salah satunya menulis surat untuk penulis terkenal yaitu Oscar Webster. Kemudian Violet pergi ke provinsi Roswell di negara Genetrik untuk menemui Oscar dan membantu Oscar membuat lanjutan dramanya. Akan tetapi pada saat sampai di rumah si Oscar, Violet mengetahui Oscar seorang pemabuk berat dan menyuruh Violet untuk memasak dan membersihkan rumah seperti pelayan. Dan Violet mau tidak mau menuruti perintah si Oscar itu.
Dan pada saat makan malam, Violet menyembunyikan semua miras yang dimiliki si Oscar dan membuat Oscar berhenti menjadi pemabuk. Keesokan harinya Violet dan Oscar mulai bekerja membuat lanjutan dramanya itu. Di saat sedang menulis drama, mereka berdua beristirahat dulu dan Oscar ke halaman rumah untuk mencari udara segar. Akan tetapi karena matahari yang cukup panas, Violet menawarkan payung. Payung itu bekas putrinya si Oscar yang sudah meninggal. Dan Oscar yang teringat putrinya itu langsung masuk ke rumah dengan sedih. Di saat sedang sendirian di kamar, Oscar melihat Violet yang menggunakan payung itu mirip putrinya. Dengan perasaan yang cukup emosi, akhirnya Oscar menceritakan putrinya kepada si Violet. Dan setelah Oscar bercerita kepada Violet, akhirnya mereka berdua pun melanjutkan penulisan drama. Saat sedang menulis, Oscar menanyakan apakah ada seseorang yang bisa terbang dengan payung. Dan Violet mengatakan bisa terbang dengan payung. Dan Violet mencoba dengan menyeberang danau dengan payung. Oscar yang melihat Violet itu mengingatkan kepada anaknya yang ingin juga terbang menggunakan payung untuk menyeberangi danau tersebut. Setelah selesai menuliskan drama, pada saat pulang, Oscar memberikan payung peninggalan anaknya kepada si Violet karena telah menepati janji anaknya pada saat itu. Saat dalam perjalanan pulang di kapal, Violet tertidur dan mengalami mimpi buruk. Violet yang menyadari dirinya itu sangat bersalah dan sempat ada pikiran yang mengatakan apakah dia boleh menjadi penulis surat untuk menghubungkan orang-orang. Kemudian Violet menangis. Setelah sampai di pelabuhan Leiden, orang yang pertama ingin mengadopsi si Violet dan mengatakan bahwa mendiang Gilbert akan bahagia melihat Violet yang tumbuh besar. Violet yang mendengar kata mendiang langsung bergegas menemui si Hodgkins untuk menanyakan Mayor Gilbert. Kemudian Hodgkins menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada si Violet, dan Violet yang mendengar itu langsung berlari menangis karena tahu sebenarnya Mayor Gilbert itu sudah meninggal. Violet pertama kali bertemu dengan Gilbert ialah pada saat Violet ditemukan di bagian timur laut oleh kakaknya Gilbert dan menganggap Violet sebagai senjata peperangan. Jadi kakaknya Gilbert memberikan Violet kepada Gilbert sebagai hadiah dan Gilbert menerimanya dan akan menjaga Violet. Setelah mengetahui kebenaran tentang Mayor Gilbert, Violet langsung pergi ke markas militer dan ingin memastikan kebenarannya. Dan setelah bertemu dengan kapten di markas militer, kapten tersebut mengatakan bahwa Mayor Gilbert sudah meninggal. Kembali ke kantor pos yang dimana Hodgkins sedang dimarahi oleh Katleya karena telah mengatakan kebenaran Mayor Gilbert kepada si Violet. Dan Katleya menyuruh Hodgkins untuk mencari Violet. Kemudian Violet dengan lesuh pergi ke kediaman Mayor Gilbert. Dan saat sudah sampai, Violet mengetahui kebenarannya dan melihat makam Mayor Gilbert. Violet pun mengingat pertemuan pertama dengan Mayor Gilbert, ajaran yang telah diberikan oleh Mayor Gilbert kepada dirinya, dan juga mengingat awal mula bros yang diberikan Mayor Gilbert kepada si Violet, sekaligus pertemuan pertama kali Violet dengan Kolonel Hodgkins. Dan Violet kembali mengikuti pertempuran dengan Mayor Gilbert. Saat masuk ke dalam markas musuh, Gilbert yang di barisan terdepan tiba-tiba telah dikepung oleh tentara musuh. Tetapi Violet yang menyadari itu langsung mendorong Gilbert dan berhasil menyelamatkan Gilbert. Kemudian Gilbert dan Violet menyerang musuh dan hampir semua musuh telah dikalahkan. Kemudian Gilbert mengirimkan sinyal kepada rekan-rekan yang di luar untuk menyerang masuk. Tapi tentara musuh yang masih hidup menembak Gilbert di bagian kepalanya. Gilbert yang sudah tertembak itu kemudian Violet mencoba menyelamatkan Gilbert. Akan tetapi ada seseorang tentara musuh yang melemparkan bom kepada mereka dan membuat Violet kehilangan kedua tangannya. Dan mereka pergi ke tempat yang aman. Kemudian pada saat terakhir, Gilbert mengatakan kepada Violet bahwa Violet harus hidup. Dan Gilbert mengatakan bahwa Gilbert mencintai si Violet. Kembali kepada Hodgkins yang mencari si Violet dan berhasil menemukan Violet di rumah Gilbert. Hodgkins yang ingin mengajak Violet pulang tetapi Violet menolak
dan ingin terus bersama Gilbert. Kemudian Hodgins menceritakan bahwa Gilbert telah menitipkan Violet kepada dirinya dan akan menjaga Violet. Akhirnya Violet pun pulang kembali bersama Hodgins. Singkat cerita, Violet yang sudah mengetahui kebenaran semuanya jatuh sakit dan mengurung diri di kamarnya dan membuat semua orang di kantor khawatir. Beberapa saat kemudian pada malam hari, Violet pergi ke tempat di mana Gilbert meninggal dan menemukan Gilbert baik-baik saja. Tiba-tiba Gilbert tubuhnya berlumuran darah dan mengatakan tangan bersalah Violet tidak pantas untuk menghubungkan orang-orang. Ada untungnya itu adalah mimpi buruk Violet doang. Violet langsung terbangun dan menangis terseduh-seduh. Saat tidak sengaja terbangun, ada seseorang pria tua yang mengetuk pintu kamar si Violet dan memberikan surat kepada Violet. Violet yang melihat pria tua masih banyak surat yang harus dikirimkan karena Benedict sedang terluka. Violet lalu membantu pria tua tersebut untuk mengirimkan surat. Dan setelah mengirimkan semua surat itu, Violet membaca surat yang diterimanya tadi. Dan ternyata surat itu dari Erika dan Iris yang ingin agar Violet kembali ke kantor. Kemudian setelah perasaan dia lebih baik, Violet langsung bekerja lagi dan menulis surat yang ingin ditulis oleh Spencer atau kakaknya si Luculia yang akan ditunjukkan kepada adiknya, yaitu Luculia sendiri. Singkat cerita, Violet tiba di sebuah rumah besar tempat tinggal seorang gadis kecil yang bernama Anne. Anne tinggal bersama ibunya yang sedang sakit-sakitan. Ibunya Anne menyewa Violet selama 7 hari berturut-turut untuk membantu menuliskan surat. Saat mau menuliskan surat, tiba-tiba ibu Anne kembali merasakan sakit dan harus beristirahat lagi di kamarnya. Kemudian setelah keadaan ibu Anne mendingan, Violet langsung membantu menuliskan suratnya lagi. Kemudian pada malam hari, Anne datang ke kamar Violet untuk menanyakan untuk siapa surat itu ditulis. Tapi Violet tidak bisa memberitahu Anne dan menyuruh Anne untuk tidur. Singkat cerita, di hari terakhir, Anne yang melihat ibunya mulai kesakitan lagi langsung keluar menghampiri ibunya dan sudah mengetahui bahwa ibunya akan meninggal. Jadi Anne sangat sedih. Dia merasa aneh aja kenapa di sisa hidup ibunya tidak dihabiskan bersama si Anne dan malah memilih untuk menulis surat. Ibunya yang mendengar perkataan Anne sangat sedih. Begitupun Anne yang sedih langsung pergi berlari keluar. Kemudian Violet menemui Anne dan menenangkan si Anne. Setelah 7 hari akhirnya tugas Violet selesai dan berpamitan kepada keluarga si Anne. Ternyata alasan ibu Anne menyewa Violet adalah untuk membuat 50 surat yang ditunjukkan kepada Anne selama 50 tahun ke depan. Di setiap ulang tahun, Anne akan mendapatkan surat selamat ulang tahun dari ibunya. Violet yang menuliskan surat tersebut juga sangat sedih karena mengetahui Anne yang masih kecil dan mudah kesepian akan ditinggalkan oleh ibunya. Violet yang tidak menyukai ekspresi juga menangis di depan doll yang lain. Violet kembali ke pos dan kebetulan mendengar pembicaraan Hodgins dan Cattleya, yang dimana ada sebuah permintaan dari prajurit perang yang berada di Camp Menas dan area peperangan. Hodgins pun ingin menolak permintaan itu karena terlalu berbahaya. Kemudian pada keesokan harinya surat yang diterima Hodgins menghilang dan ternyata permintaan itu diambil oleh Violet dan Violet langsung berangkat menuju Camp Menas. Di tengah perjalanan menuju Camp Menas, Violet mencari pesawat untuk ke Camp Menas, tapi seorang penjaga pesawat mengatakan tidak boleh ke Camp Menas karena sangat berbahaya. Kemudian saat melihat peta, Violet meminta agar diturunkan di tengah gunung. Dan saat sudah sampai di Camp Menas, Violet melihat Camp Menas sudah tumbang. Begitupun prajurit pengintai yang sedang mengintai markas musuh. Dan juga klien yang bernama Aidan yang merequest untuk membuat surat juga hampir tumbang. Violet yang melihat kliennya langsung terjun dari pesawat dan berhasil menyelamatkan Aidan. Violet kemudian membawa Aidan ke tempat yang aman dan saat sedang merawat, Aidan pun tersadar dan menyuruh Violet untuk langsung menuliskan surat kepada orang tuanya Aidan. Dan juga Aidan ingin mengirimkan surat kepada teman masa kecilnya yaitu Maria bahwa Aidan menyukainya. Setelah menuliskan semua surat, kemudian Aidan menghembuskan napas terakhirnya sambil memegang tangan Violet. Kemudian Violet menghantarkan surat itu kepada orang tuanya dan juga Maria.
Orang tua Aidan dan Maria yang membaca surat itu menangis karena mengetahui Aidan telah meninggal. Dan juga orang tua Aidan berterima kasih kepada Violet karena telah mengantarkan suratnya. Violet yang melihat ibunya Aidan menangis, Violet juga ikutan menangis dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Aidan. Singkat cerita, Diet Pride atau kakaknya Mayor Gilbert diperintahkan untuk melindungi duta besar yang akan melakukan perjalanan ke konferensi untuk menandatangani perjanjian damai yang secara resmi akan mengakhiri perang. Katleya dan Benedict juga ditugaskan untuk menemani duta besar dalam perjalanan ke Disteri. Dalam perjalanan di kapal, Katleya dan Benedict bertemu dengan Diet Pride. Diet Pride kemudian menghina Hodgkins yang memutuskan pensiun dari militer. Dan juga karena Violet yang dianggap alat oleh Diet Pride juga dihina oleh Diet Pride. Sementara itu faksi pemberontak anti perdamaian yang dipimpin oleh Jenderal Merkulov berencana untuk menyergap duta besar itu dan ingin menghentikan pembicaraan damai. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Leiden, Violet melihat ada sebuah kebakaran di Disteri. Dan penyebab kebakaran itu adalah ledakan yang memicu kebakaran di rel kereta api. Violet yang melihat Katleya langsung meminta pilot itu untuk diturunkan di dekat kereta yang dinaiki Katleya. Dan saat sudah masuk ke dalam kereta, Violet bertemu dengan Katleya dan Benedict. Violet berkata akan menemani Katleya. Kemudian Violet bertemu dengan Diet Pride. Dan Violet mengatakan bahwa pasukan sisa Garda Riki masih ada. Diet Pride yang mendengar langsung membawa Violet ke ruangannya untuk mengetahui apa yang telah Violet ketahui. Kemudian pasukan Diet Pride berangkat dengan duta besar menggunakan kereta khusus dan berangkat tepat waktu. Akan tetapi Jenderal Merkulov yang sudah mengetahui informasi itu dari seorang prajurit yang berhasil menyusup ke dalam kereta itu, Jenderal Merkulov langsung berencana untuk menyerang kereta khusus tersebut. Kemudian pada malam hari saat perjalanan, salah satu penyusup itu meledakkan salah satu gerbong kereta dan berhasil memisahkan gerbong prajurit dengan duta besar. Violet kemudian berencana untuk membawa duta besar bersamanya. Saat sedang mau keluar kamar di kereta, Violet bertemu dengan Diet Pride dan mengatur rencana untuk menghentikan Jenderal Merkulov. Kemudian Violet berhasil menemukan Jenderal Merkulov yang berada di atas kereta. Violet menanyakan kenapa Merkulov tidak ingin perang dihentikan. Merkulov mengatakan dia melakukan itu karena ingin mengambil semua hak yang telah diambil oleh tentara Leiden. Kemudian Violet menyerang prajurit yang bersama Merkulov. Akan tetapi Violet yang sudah melemah dikalahkan oleh prajurit Merkulov dan membuat bros yang berharga si Violet itu diambil oleh Merkulov. Dan Violet ditahan dan akan membunuh si Violet. Saat akan diakhiri, Diet Pride datang dan mengalahkan semua prajurit Merkulov dan termasuk Merkulovnya juga yang dijatuhkan ke bawah kereta. Akan tetapi Merkulov berhasil bertahan. Saat sedang merangkak naik dari bawah, Isidore atau prajuritnya Merkulov datang dan hendak menembak Diet Pride. Tapi Diet Pride langsung bertindak dan menembak Isidore. Akan tetapi di saat terakhir Isidore akan terjatuh dari kereta api. Isidore menembakkan senjata peledak ke arah si Diet Pride. Akan tetapi Violet yang ingin melindunginya langsung bertindak dan menahan tembakan itu dengan tangannya. Violet terus melindungi Diet Pride yang terus ditembaki oleh Merkulov dan menyebabkan Violet kehilangan satu tangannya. Kemudian saat kereta mau mendekati jembatan, jembatan itu ternyata sudah dirancang oleh Merkulov menggunakan bom dan akan meledak jika kereta itu lewat. Lalu Diet Pride menyuruh masinis untuk segera menghentikan keretanya, tapi kereta itu tidak bisa dihentikan. Kemudian Violet berlari untuk menggunakan rem darurat, tapi rem itu kagak cukup untuk menghentikan kereta tersebut. Lalu Violet keluar kereta dan ingin menjinakkan bomnya. Begitupun Benedict yang akan menjinakkan sisa bom yang ada di jembatan itu. Dengan sekuat tenaga akhirnya Violet berhasil mencabut bom itu dari jembatan. Dan karena itu Violet kembali kehilangan tangan yang satunya lagi. Setelah berhasil melewati semua rintangan, akhirnya duta besar berhasil sampai tujuan dengan selamat.
Akhirnya kedua negara yaitu negara Gardariki dan negara Leiden berhasil membuat perjanjian perdamaian dan mengakhiri perang. Setelah keadaan sudah kembali normal dan damai, Violet kembali bekerja sebagai doll di perusahaan si Hodgins. Walaupun sudah damai, masih aja ada orang tua yang menunggu anaknya pulang. Walaupun sudah mengikhlaskannya tapi sangat sulit. Violet mengerti akan hal itu. Dia ingin menuliskan surat buat anaknya. Sebenarnya sebentar lagi bakalan ada pertunjukan seperti pesawat gitu dan nantinya bakalan menurunkan banyak surat yang dituliskan orang-orang. Otomatis sekarang Violet bakalan sibuk nulis surat orang-orang. Tapi Kak Leia menyarankan Violet untuk menuliskan surat untuk dirinya sendiri. Kemudian saat sedang mengobrol dengan Hodgins dan Kak Leia ada seseorang yang mencari Violet. Orang itu adalah Diet Pride. Diet Pride akan mengajak Violet ke rumah ibunya Gilbert. Dan pada saat sudah sampai di rumahnya, Violet pergi menemui ibunya Gilbert. Ibunya Gilbert meyakinkan Violet bahwa kematian Gilbert itu bukan salah dia. Violet yang mendengarkan kata-kata ibunya Gilbert pun menangis. Setelah itu Violet kembali pulang dan pada saat ingin naik mobil, Diet Pride ingin memberikan perintah terakhir kepada si Violet agar Violet bisa terus hidup. Tapi sekarang Violet tidak mau dikasih perintah. Akhirnya Diet Pride mengerti kalau dari dulu Gilbert emang tidak menjadikan Violet ini sebagai alatnya. Malah Gilbert sudah menjaga si Violet dengan baik. Setelah pulang, Violet kembali menuliskan surat untuk si Gilbert. Dalam surat itu Violet memberitahu Gilbert bahwa dia akan terus menunggunya dan telah belajar banyak emosi sebagai boneka memuar otomatis. Dan juga dia akan terus hidup. Singkat cerita akhirnya acaranya dimulai. Di sana Violet sudah bisa menulis surat untuk dirinya sendiri. Begitupun Luculia, Iris dan juga Erika. Namun di sana ada yang bocor suratnya yaitu si Hodgins yang nulis surat buat anaknya. Tak lama kemudian pertunjukannya pun dimulai. Banyak surat-surat yang dijatuhkan di sana. Setelah kejadian itu Violet agak sedikit mengerti akan kata-kata "aku mencintaimu". Dia pun menulis surat itu buat si Gilbert. Salah satunya jika dia bisa bertemu kembali, dia bakalan bilang kalau dia mencintainya saat ini. Dan juga Violet akhirnya lebih memahami kata-kata "aku mencintaimu". Pagi harinya ada orang penting yang mau bikin surat. Violet siap-siap aja. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatani, bye-bye.